Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nadifatul Fuadiyah, Milda Arvita, Syarifah Hasanah Khairus, dan Qurratul Aini. Kami dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perbedaan terkait perilaku, budaya, dan organisasi dalam PT Mayora Indah dan PT Nippon Indosari Korpindo atau PT Sari Roti. PT Mayora menerapkan sistem manajemen ISO. Selain kebutuhan dunia industri, makanan pada khususnya adalah bagaimana meningkatkan profit margin dan efisiensi organisasi sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. PT Mayora menerapkan SMK 3, yaitu Sistem Manajemen Kerja dan Keselamatan Kerja. Dalam perilaku budaya dan organisasi, PT Mayora memiliki perbedaan, yaitu 1. Melindungi pekerja. Tujuan utama penerapan SMK 3 adalah untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2. Patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Perusahaan-perusahaan yang mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada umumnya terlihat lebih sehat dan eksis. Karena bagaimana perusahaan itu sendiri mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang dibuat bertujuan untuk kebaikan semua perusahaan. Dengan demikian, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan akan lebih tertib dan dapat meningkatkan citra baik perusahaan itu sendiri. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Betapa banyak pelanggan yang mensyaratkan para pemasok atau suplai mereka untuk menerapkan SMK 3 atau OHSAS 18001. Para pekerja akan terlindungi dengan baik sehingga bisa lebih produktif. Tidak jarang, pelanggan melakukan audit K3 kepada para pemasok mereka untuk memastikan bahwa pekerja terlindungi dengan baik dan proses produksi dilakukan secara aman. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk memastikan bahwa mereka sedang berbisnis dengan perusahaan yang bisa menjamin kontinuitas suplai bahan baku mereka. Membuat sistem manajemen yang efektif. Dengan menerapkan SMK 3 atau OHSAS 18001, maka sistem manajemen keselamatan akan tertata dengan baik dan efektif. Karena di dalam SMK 3 ataupun OHSAS dipersyaratkan adanya prosedur yang terdokumentasi, sehingga segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan akan terorganisir, terarah, dan berada dalam koridor yang teratur dan dilakukan secara konsisten. Dalam sistem ini juga dipersyaratkan untuk dilakukan perencanaan, pengendalian, tinjau ulang, umpan balik, dan perbaikan dan pencegahan. Sistem ini juga meminta komitmen manajemen dan partisipasi dari semua karyawan, sehingga totalitas ini akan memberikan lebih banyak peluang untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang lebih efektif bagi perusahaan. Namun seringkali manfaat tersebut tidak pernah diukur secara kuantitatif sehingga tidak terlihat benefit. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial PT Nippon Indosari Korporindo. Oke, dalam hal ini PT Nippon Indosari Korporindo melakukan tanggung jawab sosialnya dengan cara sebagai berikut. 1. Pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai pelaku industri perseroan memiliki potensi atas kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah produksi perseroan. Untuk yang selanjutnya, limbah perseroan dapat dikategorikan menjadi limbah padat. Dalam pengolahan limbah padat, perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga. Terus limbah cair, pengolahan limbah cair perseroan yang bekerja sama dengan pihak kawasan industri ataupun dikelola secara mandiri dilaksanakan dengan memperhatikan standar pengolahannya. Limbah yang berikutnya yaitu debu dan gas.
Perseroan memastikan lingkungan kerja perseroan bebas dari gangguan debu dan gas dengan cara membuat sistem sirkulasi yang baik sehingga sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, kebisingan. Tingkat kebisingan di seluruh area lokasi pabrik masih berada di bawah ambang batas sesuai dengan peraturan. Yang terakhir, ketenaga kerjaan atau kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi karyawan merupakan salah satu aset yang tidak ternilai. Oleh karena itu perseroan selalu berusaha untuk melindungi seluruh karyawan perseroan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengikut sertakan seluruh karyawan perseroan dalam program jaminan sosial. Melalui program tersebut, seluruh karyawan mendapatkan fasilitas seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi terhadap karyawan, perseroan melakukan beberapa kegiatan, di antaranya yang pertama, program biaya sekolah. Selanjutnya ada bantuan kesehatan, pemberian kurban, mudik gratis, pengembangan sosial dan kemasyarakatan seperti bantuan sosial dan gotong royong, serta tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen seperti mendistribusikan makanan yang bermutu tinggi, halal, sehat, dan aman bagi pelanggan. Selanjutnya, persamaan dari kedua perusahaan tersebut adalah yang pertama memiliki identitas resmi, yang kedua mampu memberikan status karyawan, yang ketiga memiliki visi dan misi, yang keempat manajemen mampu bersikap transparan, dan yang terakhir memperhatikan kebutuhan karyawan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum